Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Marjah. Ibu mengajar kelas 12 yaitu IPA 1 dan IPA 2 di SMA Islam Al-Ma'ruf. Oke, kita masuk ke bab 2 yaitu hukum dalam gerak rotasi dan titik keseimbangan. Yang pertama, hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Pada bola bekerja gaya F, lihat pada gambar, menyebabkan bola bergerak melingkar. Gaya tersebut memiliki komponen yang tegak lurus terhadap batang. Komponen ini menyebabkan terjadinya percepatan tangensial atau AT menggunakan hukum 2 Newton. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa hukum Newton atau hukum kedua Newton itu F sama dengan M dikali A. Karena berhubung di sini menggunakan percepatan tangensial, maka kita menggunakan AT. AT adalah percepatan tangensial. F adalah gaya sama dengan M adalah massa dan AT adalah percepatan tangensial. Kemudian karena percepatan tangensial AT adalah rumusnya R dikali alfa, maka F sama dengan M dikali R dikali A. Jadi AT-nya diubah menjadi R dikali A. Selanjutnya, rumus dari F kita ganti menjadi R dikali F sama dengan M dikali R kuadrat dikali A. Sehingga tau sama dengan I dikali alfa, di mana I adalah momen inersia, tau adalah momen gaya, dan alfa adalah percepatan tangensial. Selanjutnya, momentum sudut. Pada gerak translasi atau linier telah mengenal momentum linier. Jadi rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Pada gerak rotasi terdapat pula momentum sudut atau L. Jadi P yang ada di momentum diubah menjadi L. Kemudian M di momentum linier diubah menjadi I. Dan V di momentum linier diubah menjadi omega. Jadi L itu adalah momentum sudut yang satuannya kilogram meter kuadrat per second, I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second. Selanjutnya, aplikasi hukum kelestarian momentum sudut. Ada beberapa yang Ibu ambil dari aplikasi hukum momentum sudut, yaitu yang pertama penari balet. Jadi, penari balet itu menggunakan kakinya, dia berputar dengan kecepatan sudut tertentu, dan begitu pula dengan peloncat indah. Dia melakukan momentum sudut dengan gayanya tertentu dan juga sudut tertentu. Selanjutnya titik berat. Titik berat ini ada beberapa rumus, bisa lihat di gambar, yaitu M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah M3 X3 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, misal kalau dia memiliki 3 titik koordinat, berarti ada X, Y, Z seperti dilihat pada rumus. Oke, selanjutnya penerapan titik berat. Penerapan titik berat dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di bidang teknik, misalnya pada konstruksi jembatan, rumah gedung, dan kendaraan. Dapat juga ditemukan pada para penari latar yang bereaksi membentuk formasi tertentu di udara. Jadi, untuk membentuk suatu gedung yang sempurna dibutuhkan yang namanya titik berat atau titik keseimbangan. Begitu pula dengan penari, dia memiliki
dia harus membutuhkan titik keseimbangan. Oke, di sini Ibu ambil beberapa kutipan dari Al-Qur'an mengenai keseimbangan dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang kedua, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Demikianlah video dari Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di video terakhir, Ibu menyelipkan contoh soal dan juga cara penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan salah satu contoh dari hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Contoh soalnya yang pertama, sebuah roda berbentuk silinder pejal homogen digantung pada sumbunya seperti pada gambar. Ini ya gambarnya ya. Pada tepi roda dililitkan tali. Tali tersebut ditarik vertikal ke bawah dengan gaya 15 Newton. Apabila roda tersebut memiliki massa 8 kg dan jari-jari 20 cm, maka percepatan tali tersebut adalah seperti biasa, sebelum kita menjawab soal ini, kita mengetahui dari soal diketahui F atau gaya sebesar 15 Newton, kemudian M atau massa itu 8 kg, R atau jari-jari itu 20 cm. Karena berhubung dia dalam satuan cm, kita ubah ke bentuk meter. Berarti 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 meter. Karena berhubung cara mencari percepatan sudut, rumusnya tau sama dengan I dikali alfa, maka alfa sama dengan tau dikali I. Selanjutnya kita mencari dulu tau. Cara mencari tau R dikali F. R itu berapa? 0,2 dikali 15 sama dengan 3 Newton meter. Sudah kita menemukan angka dari tau, kita mencari dulu nilai I atau nilai momen inersianya. Karena berhubung di dalam gambar dia berbentuk silinder pejal, maka kita pakai momen inersianya I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Jadi 1/2 dikali M nya itu ada 8 dikali 0,2 kuadrat, itu sama dengan 0,16 kg meter kuadrat. Setelah kita mengetahui nilai dari momen inersia dengan momen gaya, berarti tinggal kita masukkan ke rumus alfa sama dengan tau dibagi I. Nilai taunya berapa tadi? Yaitu 3 dibagi 0,16 sama dengan 18,75 radian per second kuadrat.